Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengen peluk dah, pengen peluk. Anda ngapain? Anda ngapain itu? Hei, Anda ngapain? Anda ini ayahnya badai nih pasti. Iya, ayahnya badai. Waalaikumsalam. Maaf, Aji nggak mau potong rambut, Aji. Iya, si bapak mah enak ya. Rata yang gini. Sut, Ya, gitu. salah bentuknya menyeng, Pak. Bener. Kali-kali lu dibotakin kayak gue juga nggak apa-apa. Iya, Apa? Aji nggak pernah botak, Aji. SMA botak dulu gua. SMA Oh botak. iya. SMA botak dulu. Oh wow. Tapi memang rambut sama kondisi ekonomi kayaknya memang sebanding ya, berbanding lurus ya. Iya. Zaman botak mungkin masih susah, sekarang Bener. makin panjang duitnya makin banyak. Bener. Apa Baba dipanjangin aja kali ya? Udah kagak bisa, kepala gue udah botak begini. Aji Dewi Ica, terima kasih banyak sudah Aduh. meluangkan waktunya. Sama-sama. Sehat semuanya gimana coba Ji? Biasa manggung ini tuh di rumah mulu ya. Gimana duh? Aduh, ya gitulah pusing. Tapi yang jelas sih maksud gua semua kan lagi susah gitu. Jadi kita sama-sama ya. Bisa nggak perlu yang dibawa stres juga sih. Semuanya kan Iya. susah. Iya. Kalian gimana kan sama kita. Wah, Ya beginilah. kayak Kion tidur jam segini tuh bersyukur gitu. Jadi hal-hal Iya, kecil iya. jadi bersyukur banget gitu bawaannya ya. Karena ketemu dia lagi. Betul. Ini suamimu ketemunya kita tiap hari kan. Siapa lagi kalau bukan gitu. Iya. Iya Album tapi dua kita dong berarti nih. Album dua dong. Album dulu. dong. Berarti bareng lagi dong. Beda seminggu nih kita. Janjian dulu. Ini kocak banget memang. Jadi buat teman-teman yang belum tahu memang kisah gua Anka sama Aji sama Dewisha nih lucu. Jadi ketika momennya Kion itu lahiran tanpa sengaja ternyata Aji sama Dewi memilih rumah sakit yang sama, dokter Ya ampun. yang sama. Persis ada-adanya gitu. Iya, ketemu Iya. di rumah sakit. Terus kita bedanya cuman ya semingguan lah gitu. Iya. Beda tanggal 9 kan? Iya. 9. Oh iya, 9. Ha. 9, Iya, iya. iya. Kion tanggal 1 kan. Jadi beneran berjuang itu lahiran udah. Terus habis itu apa tuh Billy Rubin ya kan? Drama. Aduh, ada tuh momen gue di rumah sakit waktu itu lewat. Jadi kita abis gini nyureng gitu karena Kion bilirubinnya tinggi banget. Udah tuh abis ambil tes darah. Terus gue lewat saat lorong ada doi berdua juga lagi merenung. Itu Lagi gini kondisi kalian pada saat itu gimana? Apa? Iya. Kondisi kalian pada saat itu pusingnya kayak gimana sih? Ingat Apakah pusingnya sama? Ingat nggak kejadian waktu Mbak Ada bilirubinnya tinggi dan kalian harus yang, aduh gimana nih? Iya. Aduh gimana nih? Kayak gimana tuh? Masih inget ya? Kalau aku sih sampai nangis-nangis. Dia menangis. Nangis-nangis. Terus apa namanya? Karena waktu itu udah bilirubin tinggi, terus dokternya nyuruh ini obatnya cuma 1, ASI. Ya ASI seret juga. Gimana ya? Sama ya kurang lebih ya. Iya. Iya. Masa mau dipaksain bang? Asli. Iya. Oli keluar. Asli. Iya. Di tapi lu tuh kan kalau yang kita lihat gitu ya kan kayak selalu Iya, tengah-tengahnya sumeh aja gitu. Kan kalau dia yang di sebelah saya kan biasanya takut gitu nengoknya iya, kadang iya. gitu kalau lagi serius gitu kan. Tapi masih cinta kan? Iya. Iya. Mau gimana? Kita pergi aja lah. Jangan dong. Iya, lo tuh kan kelihatannya ya gue ngeliatnya gitu, kayak lo selalu bisa tersenyum di segala kondisi gitu. Terus maksudnya momen-momen yang kadang lo misalnya kayak kan kalau gue berdua nih masih Baba tuh ada aja cekcoknya gitu. Lo kalau lagi cekcok gitu sama Dewisha tuh biasanya yang ngerayu duluan Iya. tuh siapa sih gitu? Apakah cekcok dengan canda dan tawa? Iya. Oh iya. Tapi iya nggak Dew? Oh iya. Kalau lagi cekcok gitu lagi ya ngadu-ngadu bacot dikit Iya, gitu berargumen. ya. Itu tuh biasanya yang menangin siapa tuh? Kalau di antara kalian berdua? Aji sih. Oh iya. Terlihat. Sudah terlihat. Iya. Mau nggak Gas. mau. Berarti Aji Macan. lah. Singa, Iya, iya. singa, dia Betul. jadi singa.
Iya. Takut gue. Oh, jadi curhat gitu. Iya. Gak apa-apa, keluarin aja. Keluarin aja. Gak apa-apa. Abis ini dimatiin berantem. Jangan dipancing-pancing, Pak. Ketawa-ketawa. Iya. Dipancing-pancing, Pak. Iya. Padahal- Injak ini di bawah. Nah, Iya. itu dia baru ngomong-ngomong. Jempol udah bengkak tuh diinjak di bawah tuh. Tapi dia kalau kamu sendiri, maksudnya ini kan kalian kan pacaran 10 tahun ya, 10 kalau tahun nggak ya? salah bener ya? Iya, Iya, kira-kira sekitar. Kira-kira lah ya. Eh, Gila 10 tahun, terus abis itu nikah nih udah mau 4 tahun bener ya? Tahun ini kelima ya? Iya, tahun ini kelima. kelima. Tahun ini kelima, nanti Desember. Oh, Desember. Kalian tuh tahunnya sama kita nggak ya nikahnya ya? 2015. 15. Oh. Nah, sama. 2015 lah, berarti baru mau 5 tahun. Kita bener juga ya? mau 5 tahun Allah, Ibu. cepet banget ya Allah. Cepet banget. Kirain tuh kayak baru tahun keempat, tapi kok lama banget ya tahun keempat gitu. Rasa udah. Berarti 10 tahun pacaran, terus sekarang udah mau 5 tahun menikah gitu. Iya. Menurut kalian tuh yang bikin kalian bondingnya sekuat kayak sekarang loh itu. tuh kuat banget loh. Itu tuh udah dari dulu Iya. atau justru kayak semakin kesini semakin? Iya, Kamu nih yang jawab. terserah. Hah? Terserah siapa dulu. Dewisha dulu, Dewisha. Dewisha. Oh, oke. Kalau pas pacaran itu kan 10 tahun ya, tapi kita LDR. Terus kalau dihitung-hitung nih 10 tahun, kita emang pacaran 10 tahun sih. Cuman kalau dihitung-hitung ketemunya, kayaknya kalau dimepetin kayak cuma setahun kali ya. Enggak lah, enggak tahu loh ya kali. Habis kita tuh pernah selama 3 tahun itu cuman ketemu 2 kali ya. 3 tahun cuma ketemu 2 kali. Wah Karena situasi dan kondisi yang kayak gitu sih aku ngerasa jadinya kayak saling percaya banget, terus jadi erat. Nah terus ketika nikah tuh baru kerasa janjinya, karena kan ketemu mulu ya yang biasanya LDR jarang ketemu, terus nikah yang benar-benar lu lagi gitu, bangun tidur ketemu, mau tidur ketemu, jadi tuh kaget sih di situ. Terus kayak penyesuaian lagi yang mau kita ngerasa, aku itu udah 10 tahun udah kenal banget, tapi kok pas nikah akhirnya menemukan sesuatu yang baru gitu kayak kamu siapa? apa itu? Ini ternyata belangnya di sini dia. Ini di sini letaknya. Gue tuh kena spontan, bener kayak iya karena kalau kita ngeliat lagi mungkin kita sebagai netizen aja gitu kadang ya. Aduh, hanya menyimak kita. Aja Dewisha nih kayak chemistry bukan main nih, dapet banget gitu. Unik sekali ini. Yang satu cakep banget, yang satu jago buat nyanyi. Iya. Pokoknya kayak saling melengkapi. Iya, tapi ternyata ya sama kayak kita juga gitu ya ternyata ya. Ada juga nih kayak kadang ada ributnya juga, tapi berantem juga. Ji, setelah akhirnya lo menikahi Dewisha terus kemudian serumah, itu apa? Kayak ternyata gini nih kalau serumah itu apa? Apa juga? Bunganya kan udah ayo. Banyak udah emang kan balik flashback dikit ya, banyak yang nanya kok bisa sih Kak LDR-an selama itu lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau akhirnya gue ngeliat ke belakang ya, gue sama Dewi ini tipikal orang yang bukan yang suka terlalu romans gitu loh, ngerti gak sih? Kayak bukannya kayak gitu tuh, nggak gitu. Jadi dia fokusnya ke karirnya dia, dia kan ke sekolahnya dia sekolah gitu. Kalau gue ke karir gitu. Jadi kita memang bener-bener sama-sama punya sesuatu yang kita kejar, tapi ya kita saling membutuhkan gitu loh, istilahnya gitu, support satu sama lain. Jadi mungkin buat beberapa orang tidak relate karena beberapa orang membutuhkan sosok untuk selalu ada, Iya. Cuman itu jadi berbeda ketika kita menikah satu rumah. Sedangkan gimana? Ngerasain kan, maksudnya dia juga apalagi setelah punya anak gitu ya, kayak dia kan dia punya sesuatu yang pengen dia kejar, sedangkan gue juga gitu. Ada masa-masa yang ya kita istilahnya kayak menyesuaikan akhirnya loh. Jangan sampai ngorbanin salah satu dong gitu. Dan kita nggak mau, gue juga nggak mau dia mengorbankan apa yang dia kejar gitu. Dia juga nggak mau mengorbankan gue. Cuman gimana caranya kan, tapi pasti ada tuh situasi-situasi yang
Yang satu ngerasa, kok gue terus sih gitu. Yang satu lagi yang ngerasa, aduh gue udah capek banget, udah nggak bisa gitu, yang gitu-gitu. Jadi emang akhirnya harus baru ngerasain di situ ada penyesuaian. Tapi emang banyak hal yang nggak bisa kita ceritain juga ya. Enggak lah. Nggak apa-apa. Tenang. Ini udah diinjak ini kakinya dua-duanya sekarang. Iya, udah habis ya Ji. Kakimu udah habis ya Ji. Udah sampai lutut, nginjaknya sampai lutut. Udah habis udah dicabut. Iya. Apa Deo? Kamu mau nambahin apa Deo? Mau nambahin, jadi kan karena kita tuh nggak biasa ketemu tiap hari kan, terus pas nikah ketemu tiap hari, terus akhirnya kita berdua tuh sadar oke, kita ngebutuhin waktu masing-masing nih, me time masing-masing. Kalau Aji dengan main gamenya itu waktu dia sendiri tuh dengan kehidupannya lah gitu kan. Nah kalau kehidupannya bersama Animal Crossing. Nah kalau aku tuh ya apa sih, kalau aku main tanaman ya kali ya macam-macam lah kalau aku banyak. Kalau dia cuma main game doang sih sejauh ini. Benar-benar main game. Itu jadi kami tuh butuh waktu sendiri-sendiri. Jadi kayak oke, aku itu setiap hari tuh Deo. Setiap hari kamu kayak gitu. Pokoknya setiap hari tuh ada yang kita bareng, ada yang kita sama Bada, ada yang masing-masing gitu. Iya. Kalau bisa iya. Iya. Tapi sebenarnya nih ya, kan karena Aji juga sering kerja di luar kota, sebenarnya pas udah nikah tuh ya sama aja sih, tetap kita LDRan ya kalau weekend, atau kan bisa sampai seminggu tuh cuman dia 2 hari apa 3 hari di rumah. Jadi kayak udah biasa aja gitu. Tapi ya karena sekarang pandemi jadi ketemu mulu gitu loh. Beda lagi. Beda lagi. Iya. Ini nih bisa dibilang kalian terlama bersama di rumah doang. Akhirnya dong, ya udah lama hubungannya. Iya kan, maksudnya coba deh, iya kan kalau misalnya kita throwback gitu, kalian LDR waktu itu, bahkan 3 tahun ketemu cuma 2 kali. Sekarang udah gitu kalian menikah kalian, maksudnya serumah. Iya pasti serumah gitu. Tapi Aji kan suka lu ada dai juga sih, iya dia mah suka gitu sih. Aji masih bermusik terus ya. Betul. Tapi ada yang pengen gue tanyain ketika tadi kan kalian memilih Dewi dengan merintis karirnya juga, lu juga merintis karir lu juga kan, saling merintis, dan proses itu kan adalah proses yang panjang ketika kalian memulai hubungan kalian aja dari yang pacaran kurang lebih 10 tahun. Gimana sih kalian berdua nih untuk saling meyakini kalau apa yang sedang kalian jalanin ini adalah jalan yang benar gitu? Maksudnya ketika ketika lu melihat Aji ingin berkarir memang dia full as a musisi gitu ya, lu bener-bener yakin gitu. Padahal kalau di compare dengan kehidupan nyata mungkin aja ya lagi dan lagi pasti banyak orang yang mungkin dari pihak keluarga atau apa yang mendiskreditkan lah dalam tanda kutip yang apa sih yang bisa musisi kayak gitu, dan lu tetap yakin dengan Aji. Kayak gimana prosesnya pada saat itu? Aduh. Ya, tawa dia. Kita udah kenalnya dari SMA ya. Dari SMA tuh bahkan kayak sebelum kita pacaran aja kayak masih PDKT tuh kita tuh udah ngobrol tentang kayak masa depannya kita nih mau ngapain, udah berat banget 10 tahun ke depannya ya. SMA padahal itu tuh belum jadian, belum pacaran, terus kayak udah ngomongin nanti kalau udah nikah gitu mau ngapain gitu, terus kayak beneran serius ya, keren abis, keren. Pokoknya nanti kalau aku nikah aku mau pot buat tanaman. Iya. Soalnya tanaman aku suka hilang. Iya, belum lagi kalau kesenggol. Iya. Kayaknya perjanjian yang gak diomongin ini ya, peletakan kunci ya kayaknya ya, yang gak diomongin ya. Terus Del. Nah, waktu itu aku nanya Aji, kamu nanti mau kerja apa mau aku nanya, kamu mau serius bermusik? Karena dia dari zaman SMA itu tuh udah bermusik, udah ngeband, terus udah sering ikut lomba-lomba. Ya, lomba. Iya, dia sering kan lomba-lomba. Ikut kompetisi gitu. Terus habis itu aku nanya, kamu mau serius bermusik apa gimana? Waktu itu dia jawabannya nggak ke arah musik. Dia pengen jadi apa namanya? PNS. Mau jadi PNS. Kenapa ketawa? Kok diketawain? Enggak, soalnya kalian pernah mau berjuang bareng kan? Enggak keterima sama sama tuh. Bareng-bareng ya.
Oh iya, daftar SAN. Gak keterima. Sumpah. Iya, kita berdua daftar SAN. Gak tahu tuh, kita juga bingung ya, kayak nggak tahu sih, kita daftar aja deh semua di Coba-coba aja, iya. Nggak, aku waktu itu ngikut dia aja sih waktu itu. Terus habis itu dia Terus. jadi entrepreneur kan. Oh ya udah, aku sih dukung aja. Terus habis itu kesini tahu dia tiba-tiba ngabarin kayak aku ikut kompetisi ini nih. Hah? Oh, kayak dan dia tuh ngabarin kalau pas udah masuknya, bukan pas mau ikut. Gitu. Iya, orang nggak ada yang tahu tiba-tiba. Ini kisah lu pas lagi masuk Idol ya? Idol? Iya. Itu gue pertama kali ikut ajang pencarian bakat gitu-gitu, dan itu kan jadi dulu tuh nggak tahu deh kalau di Jakarta ada nggak, kalau di Jogja tuh ada. Jadi selain yang selain yang eliminasi yang banyak banget tuh 200 orang, 3.000 orang itu ngantri-ngantri, itu radio bikin bikin ini sendiri, apa sih namanya, kualifikasi pokoknya babak eliminasi sendiri, menyaring sendiri peserta. Jadi dia nyari kayak vokalis band atau penyanyi kafe gitu yang mau ikut. Jadi takutnya yang banyak itu cuman lucu-lucuan doang kan. Jadi ini jalur khusus ya, khusus. PMDK, bener, PMDK. Enggak apa-apa, maksudnya itu kan udah jadi rahasia umum gitu. Iya. Enggak. Nanti ini tenang, ini bisa di-cut nanti. Terus lanjut. Tapi saya nggak mau nge-cut. Nyebelin. Terus akhirnya. Iya, terus gue dikasih tahu sama temen gue, cobain ikut dong. Ini sekali-sekali, gue lagi nunggu wisuda waktu itu. Jadi akhirnya berangkat langsung ke radio. Jadi orang radio yang nyariin. Jadi buat backup, takutnya nggak dapet yang beneran suka nyanyi gitu loh. Akhirnya terus itu ya udah, terus masuk tiba-tiba di Jakarta. Makanya gue juga bingung. Orang bokap gue juga, bokap gue nonton TV lah. Kok kamu ada di TV ya? Keren, suka ya bikin surprise gitu. Loh, Mas. Kok ini aku kayak ngeliat sampean? Ternyata ya. Terus akhirnya saat itu deh berarti kamu tuh tahu kalau wah nih bener nih calon gue serius nih gitu. Itu tuh kamu nggak pakai Mbak Bibu, langsung kayak ya udah kalau kamu emang mau itu. Betul. Gitu. Iya, kalau aku kan kaget lah, katanya kamu nggak mau ke sana, sih nggak mau ke arah sana gitu, karena kan dia bener-bener pengen jadi entrepreneur. Waktu itu pun ngotot kuliahnya tuh harus akuntansi, pokoknya harus akuntansi gitu, karena dia sempat keterima di filsafat UGM. Tapi nggak gue ambil. Berat ya. Terus apa namanya? Ngotot pokoknya harus akuntansi, itu tahu jadi Lia Eden gue. Terus habis itu udah dan terus itu bener-bener kuliahnya pun dia tuh kita tetap kontak ya. Aku di Surabaya waktu itu kuliahnya, dia di Jogja. Terus kita tetap kontak dan dia tuh rajin banget, dia mahasiswa rajin, terus lulusnya cepet banget. Terus makanya kayak kamu, terus aku bingung, kamu tuh jadinya mau kemana sih? Mau aku pikir kayak apa, iseng-iseng doang. Terus dia pun juga kayak masih belum tahu juga gini akan diseriusin apa enggak. Jadi kayak waktu itu nggak tahu juga sih waktu itu, ya udahlah jalanin aja dulu gitu kan. Nah, akhirnya dia sampai ke 4 besar ya. Ya pokoknya akhirnya 4 besar. Akhirnya sampai ke 4 besar. Nah, terus akhirnya terus tetap ya jadi musisi sampai sekarang. Nah, yang bikin aku yakin sebenarnya mau dia jadi apapun itu tuh yang penting halal ya, yang pertama. Mau dia jadi apapun yang penting halal. Terus kedua adalah dia benar-benar niat gitu. Ngejalanin itu niat dan benar-benar tanggung jawab sih kalau aku ngelihatnya. Jadi mau dia jadi apapun ya aku support, yang penting dia tanggung jawab dan nggak main-main gitu. Karena dia sebenarnya nyajin ya dari SMA pun aku udah bisa lihat kayak nih orang tuh dia tuh ketua OSIS BTW. Anda membutuhkan saya pasti ya. Saya ketua OSIS, Anda ketua OSIS. Terus suka organisasi. Dan kalau punya keinginan itu tuh bahasanya persistence ya.
kekeh gitunya. Iya. Kalau bahasa Sunda teh kekehnya. Contohnya kayak dia mau akuntansi gitu kan. Pokoknya harus akuntansi, dan aku ngelihat dia Hmm. pun kuliah nggak main-main, tiap ngejalanin Hmm. sesuatu nggak pernah main-main, selalu apa namanya, istilahnya totalitas gitu. Makanya ya kalau jadi musisi sih aku dukung-dukung aja, jadi apapun dukung-dukung aja, karena menurutku tuh rezeki itu bisa datang dari mana aja asal kita ada niat, usaha, dan doa. Applause dulu, Betul, applause. kita kasih applause dulu untuk Dewika dan Kunto Aji. Kita kasih applause yang Luar meriah. biasa. Ini quotes-nya mereka nih. Iya. Ini quotes mereka. Nah, Nanti gue pas ngedit gue harus nyari tuh quotes iya, yang tadi tuh. bener, susah. Buat gue jadiin Ntar highlight. apalin ya menitnya Iya. ya. Oke, tapi iya. aku penasaran. Iya, Aku jadi. penasaran. Aku Silakan. penasaran banget. Kalian nih kayak kita berdua gitu misalnya. Kayak kalau kalian tadi misalnya salah satunya adalah ya usaha, doa Iya. gitu ya. Itu adalah mungkin yang kalian pegang banget. Tapi ada nggak sih hal lain mendasar yang sebagai pasangan kalian berdua tuh Ji gitu, atau nggak Dew, atau apa, panggilan sayang dah gitu. Ada panggilan sayang nggak sih kalian? Halo Mimi Pipi. Nggak bisa yang aja sih. Yang Yang aja. aja. Oh Iya iya. kayak yang gitu. Pokoknya kita harus gini-gini. Nah, gini-gini tuh apa tuh? Kalau kalian dari dulu bilang yang pokoknya apapun yang Pondasi. terjadi, nah pondasi. Fondasi keluarga tuh biasanya kan ngomongin kita pokoknya Iya. nanti worst case-nya kalau ada apa-apa begini gitu. Tujuan kita visinya begini nih dalam berkeluarga. Kalau kalian gimana tuh? Kalau aku waktu itu sih sebelum nikah apa sesudah nikah sih? Nikah deh. Nikah. Sudah Apa nikah. sesudah? Kalau aku sih waktu itu dari waktu itu sampai sekarang tuh pengen kayak ekspresif. Jadi sayang itu tuh harus ditunjukkan gitu. Jadi jangan, karena dia itu tipenya dari dulu tuh dia tipenya tuh apa-apa tuh dipendem sendiri gitu, apapun itu loh. Jadi emang dia kan kelihatannya kayak hahaha hehehe, tapi dia itu terus hehehe aja gitu kan, kayak nggak ada emosi ekspresi lain. Nah kalau menurut aku mintanya kita tuh harus terbuka, bener-bener terbuka apa adanya, ekspresif dan komunikatif loh. Benar. Bener. Komunikatif daripada komunikata. Iya, daripada komunikata. Iya, komunikatif. Iya kan? Iya, iya. Kalau Aji apa Ji? Kalau itu dari Dewisha. Kalau Aji apa Ji? Sebagai kepala keluarga. Udah pasangan. Oh, iya. iya. Enak ya tinggal retweet aja retweet gitu. Tapi kan enggak, biasanya kan kalau seorang suami kan, seorang bapak tuh biasanya kan dia memegang ini, apa namanya? Kemudi. Kalau misalnya ibarat kapal tuh. Lu tuh mengarahkan kehidupan berkeluarga lu ke istri lu, ke anak lu, itu tuh ada nggak sih? Kalau gua kan ada, pokoknya kita basicnya harus gini ya, nanti Kion harus begini, kamu juga hidupnya nanti kita harus begini. Lu ada nggak sih yang pernah diutarain ke Dewi? Kalau gue sih lebih bareng-bareng sih kalau hal-hal kayak gitu. Kayak keputusan-keputusan itu gue selalu melibatkan dia gitu. Gue nggak mau membangun sebuah di Muslim misalnya gue sebagai imamnya dia, tapi secara konsep kita berkeluarga tetap demokratis. Gue pengennya memang dia terlibat di situ dan dia juga tahu apapun itu keputusannya dia harus tahu, dan area kemana dia harus tahu gitu. Terutama soal keuangan dia lebih tahu. Iyalah ya, kayak masih ada uangnya, ada, padahal baru udah habis yang gig yang kemarin mana ya? Gig yang kemarin nih? Iya, gig. Ini gig di Java Jazz mana nih? Semuanya sebutin. Nggak tahu kenapa tuh kita tuh tiap misalnya mau ngapain aja nggak pakai izin itu kayak pasti ada aja. Kayak dia pernah beli sesuatu, nggak ngomong-ngomong, hilang di kamar ketinggalan mandi. Ketinggalan di kamar mandi. Terus dia nanya, aduh kaset PS tuh ketinggalan. Oh, kamu beli kaset PS? Kok nggak bilang-bilang? Walaupun sebenarnya dia nggak bilang juga nggak apa-apa sih. Cuma iya. Terus kayak beli apa lagi sih yang buat komputer terus rusak. Iya. Aku jadi juga emang gitu. Kayak misalnya aku ngotot, walaupun misalnya aku udah izin terus dia bukan nggak ngebolehin ya, ragu-ragu gitu. Ngediemin. Lebih baik jangan. Kayak misalnya contohnya aku bilang, yang aku pengen potong rambut deh gitu, nggak usah lah gitu. Bodoh, pokoknya aku pengen potong. Tentu salah potong. Jadi jelek banget kayak.
ini itu sampai Esa gitu. Esa nih akibatnya mau potong akhirnya salah mulu nih botak akhirnya gitu. Jadi gue dibalikin. Tapi itu terjadi ya berarti Terjadi lagi ya. terjadi loh. Restu pasangan nih nggak sih? Iya. Kayak ketika lo sudah mengantongi restu pasangan, maksudnya maksudnya Dewi gitu udah mengantongi restunya Aji untuk tetap berada dan berkarya dengan caranya gitu. Terus Aji dapat restu pol-polan parah dari Dewisha juga gitu untuk bisa menjalankan karir sebagai musisi. Kayak semua tuh berjalannya ya nggak melulu smooth, tapi maksudnya kalian akhirnya berhasil tetap mencapai cita-cita masing-masing padahal kalian udah menikah. Itu nggak semua loh bisa kayak gitu. Beneran. Karena pasti biasanya banyak kan harus ada yang salah satu yang mengalah. Iya, yang mengalah gitu kan. Nah, ini nih maksudnya makanya gue pengen banget ngobrol sama kalian karena kan kalau kami berdua kan sebenarnya juga rada kayak kalian kan. Maksudnya kita nggak pernah saling membatasi. Ya lo berkaryalah, gue juga gitu. Gue kerjalah gitu. Kalau menurut kalian ketika punya pasangan gitu terus ada nih masih di luar sana gitu yang harus banget meyakinkan kalau mereka tuh juga mau mengejar mimpi mereka meskipun mereka udah nikah gitu. What would you say to them? Aji dulu mungkin. Kalau gue sih lo ngomong ke ceritanya lo ngomong sama suami ini Ji gitu. Ayo kepada para suami, persatuan para suami. Ya. Maksudnya jangan takut untuk istri. Gini, kalau kita shouting out dulu, biasanya ketakutan laki-laki atau suami ketika istrinya berkarir atau bekerja itu adalah anak biasanya paling pertama. Takut anaknya nggak keurus, takut anaknya nanti tidak dekat hubungannya dengan ibunya atau dengan keluarganya. Cuman menurut gue sih semua bisa diobrolin sih. Nggak ada yang nggak bisa diobrolin gitu. Hal-hal kayak gitu justru kita sebagai manusia dewasa bisa memberikan batasan-batasan masing-masing. Oke, gue nggak bisa ngejudge situasi setiap rumah tangga pasti beda-beda gitu. Karena ada yang memang mungkin bapaknya harus kerja terus, nggak bisa bagi waktu sama ibunya. Ada kan yang seperti itu. Ada. Hal-hal yang seperti itu. Cuman ya gue nggak tahu sih. Itu memang harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang jelas. Sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah, sebagai seorang laki-laki, kita harus terbuka dengan semua kemungkinan gitu. Jadi jangan langsung enggak, udah pokoknya gue semua yang tanggung jawab. Kadang ada perasaan gitu kalau ada pride yang dijaga untuk itu ya. Sedangkan kebahagiaan rumah tangga menurut gue juga ya pasangan juga harus bahagia dengan dirinya sendiri. Dia harus punya perasaan achieve sesuatu. Dia harus ada mungkin beberapa yang sebagai seorang ibu yang baik dia merasa itu sebuah achievement, tapi ada beberapa yang gue sekolah jauh-jauh, gue pengen ya kan kamu istri. Iya. Ada yang memang butuh butuh achievement sendiri gitu. Yang itu harus sebagai laki-laki kita jangan menutup diri untuk ngobrol masalah itu dan memberikan mereka kesempatan. Itu iya banget sih. Iya, itu juga yang kita lakukan ya ketika kita apapun yang kita pengen, apapun yang kita tuju, biasanya kita selalu obrolin, kita selalu diskusiin. Benar. Ada soalnya ternyata Dew gitu pasangan yang nggak kayak gitu. Jadi dan banyak nggak sedikit gitu. Kadang tuh mereka sering nanya dan gue bahkan nggak mau ngasih banyak maksudnya nggak mau ngasih tahu. Iya lo harus gini karena justru kita juga masih mau belajar terus gimana dan gimana. Karena menurut gue pernikahan tuh kayak lo sampai maut memisahkan lo belajar mulu tiap hari gitu sama pasangan lo gitu. Kalau dari Dewisha sendiri gimana Dew? Untuk kamu yang ada nih ini bukan melarang tapi ketika suami ini udah kerja tapi mereka menuntut me time. Nah kadang tuh nggak diizinin tuh sama istri-istri. Sedangkan kalau kerjaan maksudnya kayak Aji gitu Dew, kamu kan mau nggak mau ya kerja ya me time tuh udah belabur gitu kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Nah untuk memiliki jiwa seorang istri yang bukan legowo ya, tapi kamu memberikan kesempatan yang sangat besar untuk suami kamu tuh berkarya dan wah udah nggak tahu bukan berkarya lagi ya gitu. Ini kenapa daripada merepet? Enggak, kayaknya penting banget pertanyaannya. Iya karena benar. Itu gimana menurut kamu? Istri-istri harus gimana Del? Buat ngasih waktu me time apa enggak?
Iya, kayak ngasih kesempatan untuk suami udah kerja, kan kerja aja udah ngabisin waktu tuh sama keluarga, terus masih memperbolehkan dia untuk me time juga gitu. Lu gimana? Kalau aku sih tetap kasih me time karena gini, kalau misalnya aku pengen tetap adil ya, walaupun misalnya aku lebih Iseng banget emang. Mas Kun, tolong. pilih yang bagusan dikit. Dia tuh emang itu usil banget sampai kayak usilnya nggak paham lagi gitu loh. Iya. Gitu. Jadi Nah, ini pasti menurut Mas Kun ini pasti paling pas ya. Ya lun. nggak dimasakin sahur ya. Iya. Ini buat yang lagi nanti dengerin podcast ini, silakan ditonton di YouTube-nya nanti ya. Iya. Ada kejadian apa nih? Soalnya jelas soalnya di sini. Aji gonta ganti filter. Gimana deh? Lanjut, Dew. Kalau menurut Ya, kamu kan apa yang selalu harus masak di sendiri ya. Kalau Iya, menurut bener. aku ya gini, kalau menurut aku tuh suami atau istri itu sebenarnya kayak ya istilah aja ya, suami istri itu kan intinya sama-sama manusia juga kan, sama-sama manusia. Kamu ragu ya? Serius ya? Ya Allah. Kamu manusia atau kuntilanak? Cabut pakunya. Nih gak? Aji sama kalau Meta gini nih udah lu berdua sana berdua Ngobrol berdua aja. Enggak, iseng banget, parah. Parah. J. Aku tuh pernah sampai nangis. Dia isengnya tuh nggak masuk akal. Iya, benar. Iya. Buka. Bongkar. Tolong jangan bercanda. Tolong jangan banyak bercanda ya. Ini substansinya jadi kelari kemana ya? Oke, kita kasih waktu buat Devisa ya. Ada Karnila sih. Kita kembali setelah iklan berikut ini. Udah. Kita tutup ya. Nih, gue tutupin deh. Jawab. Jadi Tutupin. jawabannya, menurut aku tuh Aji tuh, aku ngelihat Aji juga butuh me time karena kalau kerjaan tuh pasti ada aja kan yang bikin ruwet, ada masalah. Nah aku tuh nggak mau aura di rumah ini tuh nggak enak karena masalah kerjaannya dia, istilah tuh kayak masalah di luar. Aku tuh nggak mau merembet sampai di rumah. Jadi ya dia butuh me time, dia butuh waktu sendiri untuk menyenangkan dirinya sendiri, ya oke, gitu. Makanya itu kan kalau untungnya dia me time-nya main game sih di rumah aja kan. Misalnya me time-nya naik motor gitu. Oh, anak Trek-trekan gitu. Wah, kita sorry, kita recet kalau udah kayak gitu. Trek-trekannya naik Mio bertiga gitu sore. Ngopi. Me time nggak jelas nih, trek-trekan. Me time di jembatan BSD. Iya. Trek-trekan. Oke, sekarang ini udah dari tadi kita ngomongin soal mereka berdua. Betul. Ya gitu. Sedangkan kehadiran mereka berdua nih tidak mungkin lengkap tanpa yang di Pertuan Agung yang mulia. Yang mulia Bada. Betul. Iya. Nah, yang mulia Bada nih mengubah hidup kalian udah pasti. Sudah gitu ya. pasti. Itu sih udah pasti gitu. Terus sekarang tuh usia 3 tahun. Makin lincah. 3,5 tahun itu tuh usia yang sangat menguji. Betul. Setuju? Gimana pendapat? Gimana coba? Mengujinya tuh kayak gimana kalau versi kalian? Ini kita curhat ortu aja sih gitu. Kita pengen tahu perkembangan Bada tuh kayak gimana sih kalau di rumah? Kalau menurut aku tuh menguji hubungan kami sebagai suami istri sih. Setuju. Iya. Itu ya, bikin menguji kami sebagai suami istri yang solid atau enggak, yang kompak atau enggak. Jadi ya aku nggak bisa sendirian ngurusin Bada, aku butuh dia, dan dia juga nggak bisa sendirian, dia butuh aku. Jadi ya, bagaimana caranya nih kita berdua mempererat hubungan kami nih, kekompakan kami untuk melayani yang mulia Bada. Benar. Kemarin malam Apa-apa? Apalagi nih? Gue lagi buka laptop kan, mau transfer nih. Ya kan? Dia lagi masak. Terus kan kita transfer pakai token ya? Iya. Oh, masih pakai token ya? Di sini laptop tokennya hilang. Bada terus dilempar nggak tahu kemana.
Malam itu udah harus transfer. Oh my god. Tapi ketemu nggak? Nggak kayak kunci motor. Ketemu. Ya. Oh. Bongkar rumah dia lempar karena token kan kecil ya. Dilempar. Ditumpuk Mana nggak bisa di miss call lagi kan? Nggak bisa. Token ngapain? Kan kita ada CCTV di rumah kan, cuman kayak kita lihat CCTV aja kalau gitu. Mau buka CCTV-nya error. Ya, elah. Jadi kalian CCTV bukan buat maling, tapi untuk melihat kemana? Kemana barangnya? Iya. Iya. Meletakkannya, bener juga. Iya. Bener. Iya. Kita ada CCTV di rumah juga belum kita gunakan untuk itu ya. Betul. Nanti Sekali kita udah gunain waktu itu kan tetangga kita motornya kehilangan. Bener. Iya, udah kita pakai tuh. Oke. Tapi lucu deh, ini lucu. Yeah. Gue mau nanya, ini terjadi juga nggak sih sama Bada gitu kan? Orang selalu bilang anak tuh copycat terbaik gitu kan. Gue tuh iya, gue bilang iya juga sih. Tapi akhirnya sampai di usia 3,5 tahun ini terianya sedunia akhirat gitu. Kayak iya banget, dia bener-bener Kion tuh bisa ngikutin cara marah gue. Kion tuh bisa ngikutin kalau Baba nasehatin gue gitu. Kalau Bada tuh gitu juga gak sih? Ada hal yang kalian tuh lihat di usia 3,5 tahun, hah kok bisa nih anak ya? Anak gua nih. Iya ini gitu. anak gua nih mirip banget sama gua nih tingkahnya. Hal apa Deo yang dan Aji juga gitu, yang menurut kalian nih Bada nih gue banget nih bagian ini nih. Nah bagian apa tuh Deo? Kalau aku sih ngelihat usilnya sih sama Aji. Usilnya sama Aji. Usilnya, terus kayak apa ya, kayak usil jahilnya. Oh, itu tuh suka di luar nalar gitu loh. Kayak terus sama satu lagi tuh kan kayak Aji tuh kan suka banget kayak apa-apa manggil aku kan. Kayak ini di mana? Ini di mana? Ini gimana? Yang. Bada pun juga gitu. Dia pernah manggil juga yang gitu manggil. Yang gitu. Ibu, yang Bu, kalau bisa aku nggak nengok dia manggilnya yang. Idi. Terus dia ngikutin aja adalah itu apa? Suka apa ya? Jadi dia pura-pura naik tangga. Jadi kan bingung naik tangga kenapa, terus dia bilang ibu di situ di bawah nonton. Oh tangga itu tuh panggung. Oh panggung. Sayang banget. Gosok perut itu maksudnya main gitar. Gosok perut gemes banget Bada. Gimana Ji lu ngelihat Bada kayak gitu? Coba? Lo ada perasaan apa nggak sih Ji ngeliat anak lo gitu? Kok bisa nih kayak gua lagi nih. Gitu. Kalau itu mungkin karena dia ngelihat kali ya, maksudnya karena dia ngelihat video kan sering di styling kadang di YouTube kalau kangen pas lagi gue lagi di luar kota kan, ayah kerja gitu. Ada video yang pas gue lagi perform, mungkin itu karena menirukan itu. Cuman kalau dari sifat sih menurut gue belum terlalu yang kelihatan banget, tapi udah mulai ini kayak gue kecil dulu gini tahu nggak? Atau mungkin bisa jadi gue sama Dewi yang nggak sadar gitu. Kalau ternyata yang dia lakukan itu kita dulu waktu itu. Iya. Misalnya dibilangin susah gitu, mungkin kita juga kayak gitu. Mungkin kita dulu gitu kali. Iya. Bener. Jadi lempar barang, ngilangin barang, mungkin kita juga dulu begitu. Iya. Parah sih. Jadi sekarang tuh kalau mau marahin anak tuh bener-bener mikir berkali-kali gitu, karena nih dia kan sebenarnya nggak ngerti apa-apa gitu ya. Tapi kita tuh suka bawaannya tuh udah kesel duluan gitu. Apalagi kalau urusannya sama kerjaan gitu, kita lagi buru-buru, kita lagi fokus, tiba-tiba usilnya gimana gitu kan kejadian. Iya. Nah makanya. Aduh bikin puyeng. Baiklah, ini daripada kita nggak lama-lama puyeng gitu ya. Karena kita nanti tuh sahur juga ya. Bener, kita harus sahur juga nih. Kita mau menjawab pertanyaan nih, teman-teman kalau misalnya mau bertanya silahkan di question box. Ini teman-teman dari tadi komennya ketawa doang ya? Iya ketawa mulu. Ini obrolan ini bermanfaat untuk hidup kalian. Orang ajar. Gimana kita udah bikin bagus-bagus begini? Lucu banget. Saya serius ini. Nih ada pertanyaan nih dari Hardy Light.
Dia bilang, menurut kalian tuh gimana sih caranya mempertahankan rumah tangga yang ternyata visi misinya nggak sama? Waduh. Maksud tapi mungkin ini nggak samanya tuh mungkin bisa jadi itu kayak misalnya kayak Dewisha sama Aji gitu. Misalnya Dewisha into banget sama fashion, terus Aji into banget, tapi dia juga into fashion juga sih gitu ya. Tapi lebih ke musik gitu. Pokoknya kan? ini sih kalau aku tangkap terjadi apa ya, visinya nggak sama. Maunya aku maunya ke sini, nggak aku maunya ke sini. Oh. Oke, pernah nggak kalian ada di situasi itu dan kalian mencari jalan keluar gitu? Biasanya gimana? Kalau ada ketidaksepakatan gitu? Iya. Visi dan misi ya. Nah, sekali lagi nih, aku sama Aji tuh dari pertama kenal, terus kita omongannya udah, nanti kalau udah, maksudnya kamu cita-citanya apa gitu, maunya apa, kalau udah nikah mau ngapain gitu-gitu. Dan aku pun dari awal udah bilang sama dia, kita dari awal tuh sebelum pacaran udah menyamakan visi dan misi ya. Iya sih. Takutnya cuma aku yang merasa menyamakan visi dan misi. Aku lagi. Dari awal udah bilang sama dia, aku tuh maunya ini. Dan kalau kamu berharap yang perempuan yang seperti ini gitu, itu nggak ada di aku. Mending apa namanya? Ya intinya aku ngasih tahu kalau aku pengen jadi istilahnya tuh wanita karir, bukan ibu yang selalu ada di rumah. Terus aku juga bukan orang yang suka di dapur dan bukan tipe-tipe yang jadi kalau apa sih label identik istri idaman gitu tuh kayaknya bukan di aku gitu loh. Aku udah ngasih tahu dia udah nih ya, daripada kamu kecewa nih. Iya. Di awal aja nih kita kontanin. Iya. Jeblok-jebloknya udah ini nih semuanya nih. Sekolah segala macam ya. Kalau dia udah dari awal, oke, terus mendukung dan mensupport, ya udah berarti kita sama nih pikirannya. Kita tuju tipe pemikirannya sama. Ya udah, makanya mau jalanin sama dia. Nah, Aji berarti Aji retweet nih Raji nih. Atau lo punya pendapat sendiri? Silakan. Tapi gue agak nangkap sedikit sih, kayaknya ada hal yang berbeda. Tadi pertanyaannya visi misi udah mungkin menikah, ya? Sudah terlanjur menikah gitu, atau mungkin yang kayak yang kita bahas tadi tentang yang paling banyak kan suami yang bukan nggak mau sih, tapi kalau bisa nggak usah berkarir dulu. Iya. Hal yang seperti itu yang mungkin jadi penghalang jadi ini mungkin ada beberapa orang yang ganjel mau ngomong tapi takut salah gitu kan, takut jadi berantem segala macam. Menurutku komunikasi sih. Komunikasi apapun itu, walaupun gak enak, yang penting gak enak di awal nih. Iya. Ribut aja deh, menurutku tuh ribut, argumen, berantem itu tuh perlu biar bisa kita menyamakan. Kita kan mau jalan sama-sama nih, ya kan? Ya walaupun kita maksudnya kayak cita-cita kita beda, tapi kita kan jalannya sama-sama gitu. Jadi kalau kita udah menikah, mau ribut, berantem atau ya nggak apa-apa, tapi temukan solusinya di situ gitu loh. Betul. Jangan cuma berantem nggak jelas. Iya, dan satu lagi menurut gue tipe orang yang selalu percaya profesional. Apapun itu, kayak misalnya kita ada berantem kalau memang butuh banget, kan ada orang-orang yang memang bergerak di bidang konsultan pernikahan gitu. Tapi yang bener ya, yang profesional yang memang benar-benar bisa menjembatani gue sih, menurut gue ke situ gitu. Atau misalnya ada pasangan yang dia merasa ternyata sumbernya adalah kenapa dia begitu, ada sesuatu yang terjadi dengan dia, mungkin butuh ke psikolog atau butuh ke psikiater untuk menyelesaikan sesuatu itu, ada trauma yang belum selesai, yang belum disembuhkan. Itu gue selalu tipe orang yang selalu percaya dengan profesional, dan hal itu menyelamatkan rumah tangga kita ya. Iya, sama. Kita juga sama. Jadi Anda ke psikolog pernikahan juga? Iya, ke psikolog pernikahan. Kalau kami ke psikolog pernikahan gitu, dan nggak ada hal yang aneh dengan itu ya nggak sih, Del? Nggak masalah. Nggak usah ngerasa hubungan rumah tangga itu jadi yang sesuatu yang aduh. Iya, kayaknya kalau udah mau cerai amit-amit gitu baru ke psikolog, kayak enggak gitu ya. Padahal mah kalau emang lo ngerasa butuh, kita juga waktu itu ngobrol kok sama psikolog maksudnya psikolog pernikahan. Dan gitu, itu memang ketika kita jadi ada pihak ketiga gitu, ada yang memang ngasih sudut pandang yang
nggak dari Iya. dari gue, nggak dari Anka gitu. Jadi benar-benar netral gitu. Bener itu sih. Ya, tapi dengan Iya. catatan profesional ya, bukan terus ngajakin sahabat lo tiba-tiba disuruh Iya. itu kita tidak tahu. Tidak. Jadi pokoknya kalau misalnya memang dibutuhkan, udah mentok banget, tapi lo masih pengen nih lanjutin pernikahan, nggak apa-apa, maksudnya seek for help, itu tuh nggak apa-apa banget gitu, agar lo mendapatkan solusi yang tepat gitu. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi. Oke, itu pertanyaan itu. Silakan. Dari Stars, Moon, and Us. Jadi namanya udah bintang, bulan, dan kita. Cara ngehadapin rasa insecure dengan pasangan sendiri. Nah, jadi insecure dalam arti apa nih? Mungkin insecure-nya dalam arti takut, kan insecure banyak tuh, bisa takut kehilangan, satu insecure. Dua, takut tersaingi kalau laki-laki. Biasanya gitu. Atau kita apa ini, bahas yang mana ya? Enaknya. Insecure-nya mungkin kita ngebahasnya ini aja kali ya, ngebahas soal apa ya, kedudukan biasanya. Kadang kan ketika lagi namanya rumah tangga gitu, ketika semuanya ya kayak tadi, ketika kita semuanya komunikasikan berdua, apapun berdua segala macam, posisinya kan jadi yang ini akan jadi sama nih kurang lebih kan kalau dari sisi pengambilan keputusan gitu. Kita kalau dari lu kayak gitu nggak rasanya? Kalau gue sih memang merasa sejajar sih sama dia gitu. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Iya. Kita ini sama. Dalam pengambilan keputusan pun. Cuman memang kadang sebagai seorang laki-laki kita tuh pengen melindungi sifatnya gitu loh. Sebenarnya bukan mau lebih tinggi dari dia, tapi pengen di depan untuk melindungi dia gitu loh. Hal-hal kadang gue berubah dari orang yang tidak mau share masalah atau apapun gitu, semua gue pendem gitu dari kecil, dari keluarga gue nggak pernah keluar masalah. Sekarang jadi lebih mau sharing ke dia gitu, lebih open dan gue berbagi gitu kan. Kadang gue ada rasa bersalah karena gue tahu dia juga banyak masalah yang gitu-gitu. Tapi sekarang gue belum tentu itu bikin dia lebih pusing. Siapa tahu dia merasa justru lebih dilibatkan, atau gue juga ngeliat posisi misalnya dia lagi pusing banget, ya gue gak bakal cerita gitu. Cuman yang kalau misalnya insecurity, masalah apa, takut kedudukannya lebih rendah atau gimana, cara mengatasinya gimana ya, kita masing-masing harus, makanya menurut gue ya, sebelum kita menikah, kita harus selesai dengan diri kita sendiri menurut gue sih. Iya, itu sih. Itu juga, maksudnya itu hal yang mungkin masih ngutang di gue sama Esakun gitu. Emang kan kita nggak pernah tahu. Kadang tuh ada hal-hal yang, ternyata tuh soalnya tuh masalah inner child kan, kadang gitu yang nyangkut gitu, inner child. Betul. Atau apa ya, nggak tahu. Way before itu mungkin kita pernah ngerasain sebuah trauma yang kita nggak sadari itu ternyata trauma. Iya, gitu. Ternyata itu ternyata kita jadi takut. Iya, dan maksudnya itu affect our relationship, itu yang kadang kita nggak sadari. Jadi sebenarnya ketika ada masalah, kok masalah mulu gitu. Itu kadang harus dicari itu kenapa, lo masa lalu lo tuh udah bener belum, ada perasaan yang nyangkut nggak, harus ada yang diberesin nggak gitu. Dan itu juga masih beriring terus jalan sambil kita benahin hubungan kita sama pasangan gitu gitu. Baiklah, ini banyak banget nih, ramai banget tadi, ada Nucha, ada Teh Yeri. Giran netizen ini rame giliran banget. Ditegur baru nggak ada yang ketawa gitu, baru nganggapin serius. Iya, ada Krizi juga. Wah, rame deh tadi. Terima kasih banyak ke teman-teman. Jadi abis dari sini memang kita akan lanjut tarawih berjamaah ya. virtual. Nah, belum. Karena kita juga belum bisa berkumpul untuk berdoa sama-sama. Ini karena kita udah di penghujung juga gitu. Gue biasa selalu mengajak semua teman-teman nih, siapapun yang masih bergabung di sini, untuk doa sama-sama aja. Kita saling doain aja santai doanya gitu. Jangan berharap yang kita nggak yasinan ya, tenang. Kita nggak yasinan gitu. Jangan kepanjangan. Iya, pokoknya saling doain aja.
Kulhu bukan kulhu. Kulhu. Bukan kulhu juga ya. Kalau di sini dibilangnya kulhu, bukan al-ikhlas. Iya bener. Iya. Aku kebiasaan. Iya, kulhu wallahu ahad. Bener. Oke, jadi kita mau doain kalian untuk Dewisha, untuk Aji, untuk semua yang lagi mendengarkan. Semoga kita bisa kembali dengan leluasa bertemu, bisa bercerita lagi dalam kondisi yang sehat, tanpa batasan apapun. Rezeki kalian juga selalu dilancarkan, yang lagi mendengarkan juga diberikan kemudahan untuk semua yang lagi kalian jalanin sekarang, ke depannya, nanti dengan segala rencana-rencananya. Semoga berkah terus untuk kita. Amin. Aku cuman nambahin sedikit. Semoga apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, setiap hal yang baik insya Allah selalu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setiap langkah kita akan menjadi keberkahan untuk diri kita, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Amin. Kalau dari Bapak Aji dan Ibu Dewisha silakan. Ya, Aji boleh nambahin Ji. Retweet aja boleh nggak? Iya, retweet aja bagus banget doanya. Itu aja. Boleh. Iya, kita memang ahlinya didoain orang emang. Benar. Ayo dong doain gitu juga gitu. Ya kita mah butuh banyakin amin aja ya. Amin aja dah. Gitu. Ya udah, pokoknya Dewisha, Aji makasih banyak Terima kasih untuk banyak ya. waktunya, ngobrol-ngobrol lagi. Meskipun kita ya belum ketemu, tapi paling kita udah ngobrol lah, udah update satu sama lain dan parah. Iya. Pokoknya nanti kita ngobrol sama orang seneng banget ya akhirnya. Iya kan? Iya. Makanya makanya ngobrol tuh rilis stres juga ternyata. Ini kalau enggak gue udah ngobrol sama tembok dari tadi. Karena saking pengen ngobrol. Baiklah, untuk semua teman-teman, terima kasih banyak yang udah gabung di Babi Bu Live. Nanti materi ini dari IG Live ini nanti akan kita jadikan materi podcast untuk Betul sekali. Kita belum foto. Kita foto yuk. Foto dong, kita foto dong. Foto. Siap semuanya. 1, 2, 3. Lagi? Lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Enggak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Salam buat yang Terima kasih yang sudah nonton juga. Iya. Thank you. Ya, terima kasih yang udah nonton ya. Sehat-sehat semuanya ya. Kalian Bye-bye. semuanya. Dadah, Bye. Mas.